teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran sejarah. Tapi sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febrian Sitohang dengan NIM 1A22026, dosen pengampu Lisa Rukmana MPD, dan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Saya akan menjelaskan 3 submateri. Yang pertama, pembelajaran sejarah abad ke-21. Yang kedua, model pembelajaran sejarah abad ke-21. Yang ketiga, materi pembelajaran sejarah abad ke-21. Sekarang kita telah sampai di pembelajaran sejarah abad ke-21. Pembelajaran sejarah abad ke-21 mengalami transformasi signifikan dengan memanfaatkan teknologi, pendekatan inovatif, dan fokus pada pemahaman kontekstual. Guru sejarah kini berupaya untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan, dinamis, dan interaktif bagi siswa. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi elemen kunci dalam pembelajaran sejarah abad ke-21. Siswa dapat mengakses sumber daya digital, arsip daring, dan simulasi sejarah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa masa lalu. Virtual reality dan augmented reality juga digunakan untuk membawa siswa ke dalam konteks sejarah secara langsung. Pendekatan inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan penelitian, analisis, dan presentasi. Mereka tidak hanya mengingat fakta-fakta sejarah, tetapi juga belajar bagaimana menerapkan pemikiran kritis dalam menganalisis sejarah terhadap dunia saat ini. Pentingnya inklusivitas dalam pengajaran sejarah juga semakin ditekankan. Guru berusaha untuk memasukkan berbagai perspektif, termasuk yang sebelumnya diabaikan, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan adil tentang sejarah. Hal ini bertujuan untuk menghindari bias serta mendorong pemahaman yang lebih baik tentang keragaman budaya dan pengaruh global dalam perkembangan sejarah. Selain itu, pembelajaran sejarah abad ke-21 juga menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan kreativitas. Guru tidak hanya menjadi fokus pada apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga bagaimana pembelajaran sejarah dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Secara keseluruhan, pembelajaran sejarah abad ke-21 mengarah pada pengalaman yang lebih berdaya guna dan relevan dengan menggabungkan teknologi, pendekatan inovatif, inklusivitas, dan pengembangan keterampilan abad ke-21 untuk membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan berkelanjutan tentang sejarah. Sekarang kita telah sampai di model pembelajaran sejarah abad ke-21. Model merupakan salah satu elemen penting dalam pembelajaran sejarah. Dalam memilih model pembelajaran, pertimbangan utama yang harus diperhatikan adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam hubungannya dengan keterampilan abad ke-21, maka model yang dipilih haruslah memiliki kesesuaian dengan keterampilan abad ke-21, yakni model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, melatih kreativitas, membangun kolaborasi dan kepemimpinan, serta melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Ini ada beberapa contoh. Sekarang kita sampai di materi pembelajaran sejarah abad ke-21. Selain model, materi pembelajaran juga merupakan salah satu elemen penting dalam pendidikan sejarah. Secara teoritis, materi pembelajaran sejarah harus dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan sejarah, yakni terwujudnya peserta didik yang mampu mengambil keputusan dan melahirkan tindakan-tindakan yang rasional dalam menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat. Materi pembelajaran sejarah harus dapat memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta mengembangkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hubungannya dengan keterampilan abad ke-21, materi pembelajaran sejarah harus dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, mengembangkan kreativitas dan keterampilan berkomunikasi, dan kemampuan dalam berkolaborasi. Kita sampai di kesimpulan. Dalam rangka mengembangkan keterampilan abad ke-21, diperlukan model pembelajaran sejarah
yang secara aktif melibatkan peserta didik dalam proses pengumpulan data dan analisis data, pemecahan masalah, serta kerjasama dalam kelompok. Beberapa di antara model dengan karakteristik tersebut adalah Problem Based Learning atau PBL, Project Based Learning, Discovery Learning, dan Inquiry Learning. Untuk materi pembelajaran sejarah abad ke-21 membutuhkan materi ajar berbasis masalah sosial kekinian yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Selain itu, materi pembelajaran sejarah haruslah materi yang kaya akan muatan-muatan nilai, terutama nilai-nilai lokal seperti kearifan lokal. Dari segi bentuk materi ajar, dibutuhkan materi ajar yang tidak hanya berbasis teks, namun juga materi ajar berbasis website sehingga memungkinkan bagi siswa untuk mengakses berbagai macam dan bentuk informasi yang dibutuhkan. Sekian dari video saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.